Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Niluh Miftahul Jana dengan NIM 24 Profesionalistik Surya Global angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang TAK atau terapi aktivitas kelompok. Langsung saja kita mulai dari pengertian kelompok. Kelompok adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, yang saling bergantungan dan mempunyai norma yang sama, di mana dalam TAK kita ini akan memberikan terapi atau aktivitas atau tindakan yang dilakukan secara berkelompok. Ciri-ciri utama kelompok: yang pertama, mempunyai tujuan bersama; yang kedua, hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada tiap anggotanya; yang ketiga, tingkat pengaruh dapat berbeda. Dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat atau status karena akan selalu ada pemimpin dan pengikutnya. Dan yang terakhir, mempunyai sistem nilai dan norma bersama. Selanjutnya, tujuan dan fungsi kelompok. Tujuan kelompok yaitu membantu anggota berhubungan dengan orang lain serta mengubah perilaku yang destruktif dan maladaptif menjadi konstruktif dan adaptif. Fungsi dari kelompok adalah tempat berbagi pengalaman dan saling membantu satu sama lain, dan untuk menemukan cara menyelesaikan masalah. Selanjutnya, komponen kelompok. Untuk besar kelompok melakukan TAK itu berjumlah 7-12 orang. Untuk lama sesinya, waktu optimal untuk satu sesi dengan fungsi kelompok yang rendah itu 20-40 menit, dan waktu optimal untuk satu sesi dengan fungsi kelompok yang tinggi adalah 60 menit sampai 120 menit. Selanjutnya, untuk komunikasi yang ada di sini yaitu pemimpin harus bisa mengobservasi dan menganalisis pola komunikasi yang ada. Yang kedua, pemimpin dapat mengkaji hambatan dalam kelompok, konflik interpersonal, tingkat kompetisi, dan seberapa jauh anggota kelompok mengerti serta melaksanakan kegiatan. Selanjutnya di sini kita masuk ke pengertian terapi kelompok. Terapi kelompok adalah metode pengobatan ketika klien ditemui dalam rancangan waktu tertentu dengan tenaga yang memenuhi persyaratan tertentu. Fokus terapi kelompok: yang pertama, membuat sadar diri atau self-awareness; yang kedua, peningkatan hubungan interpersonal; yang ketiga, membuat perubahan perilaku dari perilaku yang maladaptif ke perilaku adaptif. Selanjutnya, jenis-jenis TAK di sini ada 4. Yang pertama, TAK stimulasi kognitif atau persepsi; yang kedua, TAK stimulasi sensori; yang ketiga, TAK stimulasi realita; dan yang keempat, TAK sosialisasi. Yang pertama, TAK stimulasi persepsi. TAK stimulasi persepsi adalah terapi yang menggunakan aktivitas sebagai stimulus dan terkait dengan pengalaman atau kehidupan untuk didiskusikan dalam kelompok. Hasil diskusi kelompok dapat berupa kesepakatan, persepsi, atau alternatif penyelesaian masalah. Tujuan TAK stimulasi persepsi yaitu klien dapat mempersiapkan stimulus yang dipaparkan kepadanya dengan tepat. Klien dapat menyelesaikan masalah yang timbul dari stimulus yang dialaminya. Indikasi klien terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi adalah klien dengan resiko perilaku kekerasan, klien dengan halusinasi, klien dengan harga diri rendah, klien dengan isolasi sosial. Ada 3 jenis terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi. Yang pertama, TAK stimulasi persepsi umum, yaitu ada 3 sesi. Sesi pertama menonton TV, sesi kedua membaca majalah atau koran, sesi ketiga melihat gambar. Untuk TAK stimulasi persepsi mengontrol perilaku kekerasan ada 5 sesi. Sesi pertama, mengenal perilaku kekerasan. Sesi kedua, mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan fisik. Sesi ketiga, mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan interaksi sosial asertif. Dan yang keempat, sesi keempat, mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan patuh minum obat. Sesi yang kelima, mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan ibadah. TAK stimulasi persepsi mengontrol halusinasi ada 5 sesi. Sesi pertama mengenal halusinasi,
Sesi kedua mengontrol halusinasi dengan cara menghardik halusinasi. Sesi ketiga mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan yang positif. Sesi keempat mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan teman. Sesi kelima mengontrol halusinasi dengan minum obat secara teratur. Selanjutnya, TAK stimulasi persepsi harga diri rendah. Sesi pertama mengidentifikasi aspek positif. Sesi kedua melatih kemampuan dan aspek positif. Selanjutnya, TAK stimulasi sensori. TAK stimulasi sensori adalah TAK dengan fokus memberikan stimulasi kepada klien agar memberikan respon yang adekuat dan untuk indikasi kliennya. Yang pertama, klien dengan isolasi sosial. Yang kedua, klien dengan harga diri rendah. Yang ketiga, klien dengan kurang komunikasi verbal. Tujuan dari TAK stimulasi sensori adalah klien mampu berespon terhadap suara yang didengar, terhadap gambar yang dilihat, mengekspresikan perasaan melalui gambar. Selanjutnya, ada TAK orientasi realita. TAK orientasi realita adalah TAK dengan kegiatan utama, upaya untuk mengorientasikan keadaan nyata kepada klien, yaitu orientasi pada diri sendiri, orang lain, lingkungan, atau tempat dan waktu. Dan tujuan TAK orientasi realita adalah klien mengenal tempat, mengenal waktu, mengenal diri sendiri, dan mengenal orang lain. Untuk indikasinya yaitu untuk klien yang terganggu orientasi realitanya. Contoh klien yang terganggu orientasi orang, tempat, dan waktu pada klien psikotik dan klien demensia. Kegiatan orientasi ada 3 sesi. Yang pertama pengenalan orang, kedua pengenalan tempat, dan sesi ketiga pengenalan waktu. Dalam melakukan terapi aktivitas kelompok terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap orientasi, yang ketiga ada tahap kerja, dan yang keempat ada tahap terminasi. Pada tahap persiapan yang harus dilakukan, yang pertama itu mengidentifikasi klien yang akan dilibatkan dalam terapi aktivitas kelompok, yaitu pasien yang sehat fisiknya. Pasien yang sudah kooperatif dapat berkomunikasi dengan baik, tidak dalam pengaruh obat yang mengganggu kemampuan konsentrasi klien. Penetapan jenis-jenis TAK ditentukan oleh masalah keperawatan yang dialami oleh klien. Adapun jenis TAK yang bisa dilakukan yaitu pada klien dengan perilaku kekerasan dapat dilakukan TAK sosialisasi dilanjutkan dengan TAK stimulus persepsi untuk mengontrol perilaku kekerasan. Klien dengan halusinasi dapat dilakukan TAK sosialisasi dilanjutkan dengan TAK stimulasi persepsi untuk mengontrol halusinasi. Klien dengan isolasi sosial dapat dilakukan TAK sosialisasi. Pada klien harga diri rendah dapat dilakukan TAK sosialisasi dilanjutkan dengan TAK stimulus persepsi untuk meningkatkan harga diri rendah. Klien dengan defisit perawatan diri dapat dilakukan TAK sosialisasi di fase 4 dengan topik yang dibicarakan tentang perawatan diri. Klien dengan waham dapat dilakukan TAK sosialisasi dilanjutkan dengan TAK stimulasi persepsi untuk meningkatkan harga diri rendah. Klien dengan demensia dapat dilakukan TAK orientasi realita dilanjutkan TAK sosialisasi. Selanjutnya, mempersiapkan alat dan bahan, misalnya bola plastik, kaset, dan lain-lain sesuai dengan terapi aktivitas yang akan dilakukan. Yang ketiga, menentukan tempat. Tempatnya harus luas, nyaman, dan aman. Selanjutnya, menentukan waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ini harus disesuaikan dengan kesepakatan klien. Kedua, ada tahap orientasi. Tahap orientasi yang dilakukan setelah klien berkumpul di tempat pelaksanaan terapi aktivitas kelompok, dan kegiatan orientasi meliputi mengucapkan salam, memvalidasi perasaan klien, menjelaskan tujuan terapi aktivitas kelompok, menyepakati aturan main terapi aktivitas kelompok, masuk ke tahap kerja. Di sini leader memimpin untuk melakukan terapi aktivitas kelompok. Untuk mencapai tujuan, misalnya untuk terapi aktivitas kelompok sosial di fase 1 mengajak klien memperkenalkan diri secara bergantian dan seterusnya. Masuk ke tahap terminasi. Pada tahap terminasi, kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri terapi aktivitas kelompok yaitu mengevaluasi perasaan klien, memberikan
pujian kepada kelompok, memberikan tindak lanjut kegiatan dan menyepakati kegiatan terapi aktivitas kelompok berikutnya. Peran perawat dalam melakukan terapi aktivitas kelompok sendiri. Yang pertama itu ada pemimpin kelompok atau biasa disebut dengan leader, yaitu tugasnya untuk merancang terapi aktivitas kelompok dan memimpin jalannya terapi aktivitas kelompok. Yang kedua itu ada wakil pemimpin kelompok atau biasa disebut dengan co-leader. Tugasnya membantu leader untuk memimpin terapi aktivitas kelompok. Yang ketiga ada fasilitator. Fasilitator di sini akan bertugas seolah-olah menjadi anggota kelompok yang tugasnya untuk membantu menstimulasi kelompok. Selanjutnya ada observer. Observer di sini bertugas untuk mengamati, menilai, dan untuk memberi masukan. Jadi, pada terapi aktivitas kelompok ini kita semua berbaur menjadi satu kelompok. Evaluasi TAK yang pertama mengevaluasi kemampuan klien dilakukan dengan cara mengamati perilaku klien selama terapi aktivitas kelompok. Apakah klien menunjukkan perilaku seperti yang direncanakan atau tidak, dengan cara mengisi tabel evaluasi pada masing-masing jenis terapi aktivitas kelompok. Yang kedua, evaluasi kemampuan perawat. Dalam melaksanakan terapi aktivitas kelompok, perawat dievaluasi dengan format yang telah disediakan.